The Gunners incar bintang Borussia Dortmund. Pelatih Burnley akui kalah level dari Arsenal. Kai Havertz tampil Wembley, Arteta disalahkan. The Gunners incar bintang Borussia Dortmund. Sebuah laporan mengklaim bahwa gelandang Borussia Dortmund Julian Brandt sedang dipertimbangkan untuk pindah ke Arsenal. Meski begitu, Arsenal kabarnya memiliki pesaing yakni Newcastle United. The Mirror mengklaim kedua klub Liga Primer Inggris itu bisa sangat tertarik dengan sang pemain, meskipun Julian Brandt telah menandatangani kontrak baru bersama The Black and Yellow hingga 2026 pada musim panas. Laporan itu juga mengatakan bahwa Jurgen Klopp adalah pengagum pemain asal Jerman tersebut. Namun Liverpool saat ini tidak sedang berlomba untuk merekrutnya. Dalam dua pertandingan Liga Champions mereka, Eddie Howe tahun melihat dari dekat pemain Jerman berusia 27 tahun itu. Brandt telah mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas The Magpies pada Selasa malam lalu. Arsenal juga terus memantau Brandt meski Dortmund menolak tawaran apapun untuk pemain yang mereka datangkan dengan harga sekitar 22 juta pound sterling itu. Performa Brandt yang telah terpilih dalam skuad Jerman untuk jeda internasional November dan akan kembali ke Dortmund untuk pertandingan lawan Mönchengladbach pada 25 November tersebutlah yang membuat The Gunners tertarik untuk meminang jasanya. Arteta temukan pewaris sempurna Martin Odegaard. Alexander Zinchenko semakin berkembang sejak bergabung dengan Arsenal dari Manchester City musim panas lalu. Mikel Arteta tampaknya telah menemukan pengganti ideal untuk Martin Odegaard, dan itu bukan Fabio Vieira, melainkan Alexander Zinchenko. Pasca pertandingan, bos Arsenal mengatakan sangat senang dengan dia, terutama melawan tim-tim. Fluiditas, ancaman yang dia bawa, ruang yang dia tempati dan terbuka untuk pemain lain sangatlah penting, puji Arteta. Bek berusia 26 tahun yang sebenarnya cenderung ditempatkan di lini tengah meski di atas kertas berposisi sebagai bek kiri, memainkan peran penting dalam kemenangan 3-1 Arsenal atas Burnley, menjadi penantu di lini tengah. Zinchenko berevolusi cara bermain The Gunners di bawah Arteta setelah transfernya dari Manchester City musim panas lalu. Sayang, meskipun Zinchenko tampil impresif, akan sulit untuk mengusir Odegaard dari starting line-up. Masalahnya, kapten Arsenal tersebut juga sedang naik daun. Pelatih Burnley akui kalah level dari Arsenal. Tumbang dari Arsenal, Burnley meraih hasil yang benar-benar mengecewakan saat mereka tandang ke markas The Gunners pada lanjutan pertandingan pekan ke-12 Premier League. Pasalnya pada pertandingan yang digelar di Emirates Stadium pada Sabtu 11 November malam, The Clears kalah dengan skor 3-1. Menanggapi kekalahan tersebut, Vincent Kompany mengaku bahwa tim arahannya pasti kalah kualitas jika dibandingkan dengan The Gunners. Meski demikian, dalam beberapa momen, Kompany mengklaim The Clears mampu mengimbangi permainan tim tuan rumah. Saya pikir kami tahu bahwa kami menghadapi salah satu tim terbaik di Inggris, dan dalam setiap fase permainan, mereka adalah tim yang bisa memberikan ujian kepada Anda, ujar Kompany. Pada akhirnya, manajer Burnley Vincent Kompany mengakui bahwa tim arahannya masih kalah kelas jika dibandingkan dengan Arsenal yang baru saja mereka hadapi. Meski menilai penampilan kedua tim sangat dewasa dan disiplin, namun Kompany tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dalam hal momen terjadinya gol dan cara timnya kebobolan. Terungkap target poin Arsenal di Premier League musim ini. Mikel Arteta mengingatkan Arsenal bahwa perebutan gelar juara merupakan sebuah perlombaan maraton dan bukan yang lari cepat, sambil menyebutkan poin yang diperlukan untuk mengangkat trofi di akhir musim. Sebagaimana diketahui, Manchester City memuncaki klasemen Premier League pekan lalu setelah tim 4 besar lainnya, termasuk Arsenal, kehilangan poin. Terkait hal tersebut, Mikel Arteta telah mengatakan kepada anak asuhnya untuk tidak panik dan mengungkapkan bahwa ia yakin akan membutuhkan 96 hingga 100 poin untuk memenangkan gelar musim ini. Ini adalah maraton yang panjang dan banyak hal akan berubah dan momentum akan berubah. Namun di liga ini Anda akan membutuhkan 96 hingga 100 poin untuk memenangkannya, ujar sang pelatih.
Lebih lanjut, Mikel Arteta mengatakan pekan lalu bahwa ia berpikir perebutan gelar juara tahun ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya, dengan begitu banyak tim yang bertarung di papan atas klasemen. 7 poin saat ini memisahkan peringkat pertama dan ke-6, dan bagian dari kemarahan Arteta atas kekalahan melawan Newcastle United pekan lalu adalah karena setiap poin sangat berarti. Terungkap insiden yang buat Odegaard terkapar. Martin Odegaard terpaksa absen karena khawatir dia mengalami gagal otak setelah insiden saat latihan. Sejatinya Odegaard diisukan absen lantaran masalah pinggul yang diderita. Namun, dilansir dari Daily Mail melaporkan bahwa absennya sang playmaker baru-baru ini tidak ada hubungannya dengan masalah pinggul sebelumnya, melainkan kecelakaan ada di lapangan saat latihan di London Colney. Laporan tersebut menyatakan bahwa sebuah bola yang tidak sengaja mengarah ke wajah Odegaard sebelum Arsenal kalah dari Newcastle, dan pukulan tersebut cukup serius sehingga mantan pemain Real Madrid itu harus absen karena protokol gagal otak. Pemain internasional Norwegia itu kemudian melewatkan pertandingan melawan Newcastle United, Sevilla, dan Burnley karena protokol gagal otak itu. Sementara itu, Odegaard juga akan melewatkan pertandingan kualifikasi Euro 2024 Norwegia selama jeda internasional, meskipun ketidakhadirannya disebabkan oleh cedera pinggul. Tentu Arsenal sangat ingin kapten mereka kembali beraksi secepatnya dan diharapkan dia akan kembali setelah jeda internasional. Selama jeda 2 minggu, Thomas Partey, Ben White, Cedric Soares, Gabriel Jesus, dan Emil Smith-Rowe termasuk di antara sejumlah pemain lain yang mengalami cedera, yang diharapkan Mikel Arteta dapat pulih tepat waktu untuk pertandingan ke depan. Kai Havertz tampil Wembley, Arteta disalahkan. Di antara rekrutan anyar Arsenal dari musim panas 2023, kontribusi Kai Havertz masih dipertanyakan mengingat ia diboyong dengan harga yang terbilang mahal. Kendati Arsenal dalam posisi bagus pada perebutan titel Premier League serta kompetisi lainnya, pemain berusia 24 tahun belum berkontribusi selayaknya Declan Rice dan David Raya, dua rekrutan Arsenal lainnya. Kai Havertz saat ini masih kesulitan menemukan performa terbaiknya di Arsenal setelah transfer mahalnya senilai 65 juta pound sterling. Meski begitu, Mikel Arteta memuji Havertz yang bermain baik meski ia menginginkan adanya peningkatan dari sisi gol Havertz yang telah mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist musim ini. Pendapat berbeda diungkapkan oleh legenda Arsenal Paul Merson yang beropini bahwa Kai Havertz tidak diposisikan dengan tepat di dalam skema Mikel Arteta, sehingga gelandang Jerman itu kesulitan menemukan bentuk terbaiknya. Saya kasihan dengannya, saya kira dia bukan gelandang, saya kira dia adalah penyerang sentral, tingginya 6 kaki 4 inci, mungkin dia adalah seorang nomor 10, ujarnya. Havertz sendiri adalah pemain yang diangkut oleh Arteta atas dasar keyakinan terhadap kemampuannya menghubungkan antara lini tengah dan depan. Tetapi faktanya, ex-pegawai Chelsea itu sampai saat ini terbilang tampil di bawah standar dan tak jarang menuai kritik. Di mata Merson, Arteta mesti mengembalikan Havertz pada peran asli dia. Di sisi lain, Mikel Arteta menepis kabar bahwa timnya akan menjual Kai Havertz di tahun 2024. Ia memastikan kabar itu tidaklah benar. Arteta juga menampik anggapan bahwa dia tidak puas dengan performa yang ditunjukkan mantan pemain Bayer Leverkusen itu. Ia menilai performa sang pemain semakin membaik dari hari ke hari, jadi ia benar-benar puas dengan kehadiran sang pemain. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari General Space. See you, Gunners!